Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Untuk itu, katakan kepada dirimu, saya orang yang menang. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bersama kembali, menyadari betapa perlunya kita terus bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh buka bersama kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih hari ini kami kembali boleh mengambil waktu bersama dengan Tuhan, belajar daripada firman-Mu, menolong kami, menuntun kami, membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya hidup kami akan terus menyenangkan Engkau, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang senantiasa berkemenangan di dalam-Mu. Terpujilah Tuhan, baharui roh kami, baharui pikiran kami ketika kami belajar daripada firman-Mu pada perenungan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita tetap menjaga roh kita di dalam Tuhan. Istilah jangan kasih kendor sudah sering kita dengar, bahkan beberapa tahun yang lalu menjadi trending bagi setiap orang, baik dari kalangan muda maupun kalangan orang tua. Bahkan gembala rayon kita sendiri mengatakan bahwasanya roh kita harus terus berjaga-jaga. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 11. Dikatakan seperti ini dalam kebenaran firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, saya percaya di antara kita yang mendengar renungan pada pagi hari ini pasti sudah ada yang melayani Tuhan. Bahkan saya juga percaya sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang ditebus Tuhan, kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari melayani Tuhan di dalam bidang pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Mungkin juga Bapak Ibu, saudara-saudari melayani Tuhan di gereja di mana kita beribadah, atau mungkin di persekutuan-persekutuan yang ada, baik itu STM ataupun Penguan Marga, semuanya kita melayani Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan seharusnya progres hidupnya terus maju dan tidak mundur. Apapun tantangannya, apapun tantangan roh kita harus tetap menyala-nyala dan jangan kendor. Ya, saya beri satu contoh, yaitu rantai sepeda motor. Ya, kalau rantai sepeda motor itu kendor, pastinya tidak akan bisa digunakan motor itu dengan baik. Pastinya yang mengendarai juga tidak dalam keadaan baik. Karena apa? Tidak stabil ya perjalanan itu. Tapi saya percaya seperti ini. Ketika roh kita juga kita baharui, ketika roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, kita juga pasti menjalani hari-hari ini akan lebih antusias. Menjalani hari-hari ini pasti akan lebih bersukacita. Karena apa? Tuhan mau setiap kita memiliki roh yang menyala-nyala ketika kita melayani Tuhan. Sama seperti yang disampaikan oleh gembala kita dalam ibadah minggu kemarin, diingatkan untuk kita tetap antusias ketika kita melayani Tuhan. Diingatkan untuk kita tetap menjaga roh kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Hanya kita yang bisa menjaga bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan, bagaimana kehidupan kita sehari-harinya di hadapan orang lain. Kata jangan di sini menunjukkan sebuah larangan yang artinya Tuhan memperingatkan kita secara tegas. Yang dimaksud di sini jangan adalah Tuhan mau roh kita menyala-nyala, melayani Dia dengan tekun, melakukan perintahnya, tidak suam-suam kuku. Ya, karena apa? Banyak ibadah yang kita ikuti hari-hari ini. Secara khusus di wadah kita ada banyak hal yang disampaikan. Setiap pagi
kita dianjurkan, bahkan dituntun dari gereja kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui perenungan firman ini. Bahkan juga mungkin kita diajak untuk salah satunya ikut ibadah family worship di hari Rabu dan hari Jumat, bahkan juga mungkin FC di hari Kamis, atau mungkin di hari-hari tertentu bagi pemuda mengikuti ibadah youth di hari Sabtu melalui ibadah online, atau mungkin ibadah di hari Minggu. Tapi satu hal yang Tuhan mau, jangan kita jadikan ibadah ini sesuatu hal yang menjadi hanya kebiasaan, tetapi marilah terus kita barui roh kita untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jangan kita menjadi suam ketika mungkin ada hal-hal yang menghalangi kita untuk boleh seperti dulu untuk bisa datang melayani Tuhan ke gereja. Tapi saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk tetap tekun, untuk tetap juga melakukan sesuatu yang benar kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mau setiap kita bergairah melayani Tuhan. Katakan sekali lagi dalam diri kita, jangan kasih kendor. Nah, yang selanjutnya ada hal juga yang harus kita lakukan. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, janganlah kerajinanmu kendor. Nah, di sini dikatakan kerajinan itu banyak hal yang harus kita lakukan. Baik itu kerajinan ketika kita bekerja, baik itu kerajinan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, baik itu kerajinan ketika kita membawa diri kita untuk terus mengejar sesuatu, mengejar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di tengah himpitan dan masalah yang menekan kita, mari kita terus belajar seperti Paulus. Ya, apa yang dilakukan Paulus? Ketika Paulus dalam keadaan susah, ketika Paulus dalam keadaan sulit untuk melayani Tuhan, satu hal yang terus dia lakukan, dia senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus tidak pernah mengizinkan dirinya untuk hidup di dalam kelemahan-kelemahan tubuhnya, di dalam kelemahan-kelemahan mungkin tabiat-tabiat yang dulu yang dia lakukan. Tapi yang dia lakukan, dia tetap menjaga rohnya untuk terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saya himbau sekali lagi kepada kita, jangan menyerah, namun terus mengejar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sesulit apapun kesulitan yang kita alami, percayalah ketika kita terus mengejar hadirat Tuhan, ketika kita terus datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan roh yang baru di dalam kehidupan kita. Yang sangat penting yang harus kita lakukan, kita sebagai gereja Tuhan yang hidup, gereja Tuhan yang dilihat oleh setiap orang yang melihat, bahkan oleh setiap yang belum percaya juga. Kita harus menjadi gereja yang terus mengobarkan api, yaitu api apa? Api cinta akan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kualitas kekristenan kita sedang diuji, bahkan keadaan kita juga sedang diuji. Mungkin melalui pandemi ini kita harus lebih bertekun sebagai orang-orang percaya, sama seperti ketika pencurahan roh terjadi. Yang pertama kali mereka terus berjaga-jaga, membawa roh mereka, membawa jiwa mereka untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita buktikan bahwa kita punya kualitas iman yang murni di hadapan Tuhan. Kita punya iman yang terus berharap kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita akan memiliki dampak bagi orang lain, bahkan bisa juga mempengaruhi orang lain. Ada 3 hal yang menjadi dampak ketika roh kita menyala-nyala. Yang pertama, terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan, fokus dengan perkara-perkara Tuhan. Ya, kita harus bergerak dengan Tuhan. Jangan kita berpikir ketika kita bergerak dengan keinginan kita, dengan kemampuan kita, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi ingatlah satu hal, dengan penyertaan Tuhan, perkara-perkara yang sulit yang kita hadapi akan terus bisa kita lewati bersama. Yang kedua, kita akan mengalami kekristenan yang lebih baik lagi. Dalam arti kita akan memiliki sifat-sifat rohani. Ya, Bapak Ibu, saya percaya juga Bapak Ibu ketika
kekristenan kita ditumbuhkan, kita akan terikat dengan hal-hal yang berbau rohani, bukan hal-hal yang berbau dengan kesukaan pribadi kita atau mungkin dengan kesukaan yang kita lihat hari-hari ini, tapi kita akan terikat dengan persekutuan-persekutuan ibadah, dengan juga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Membaca kitab menjadi kesukaan kita di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, kita akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Ketika roh kita menyala-nyala, hidup kita pasti diubahkan. Hidup kita akan pasti lebih baik lagi. Mungkin Bapak Ibu berpikir hari yang lalu sudah baik, tapi hari yang ke depan ini akan lebih baik. Bahkan hari ini ketika Bapak Ibu memutuskan untuk bersekutu dengan Tuhan, hari ini akan lebih baik untuk kita alami bersama. Demikianlah yang boleh saya bagikan renungan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu adalah umat Tuhan yang sudah dewasa, bahkan yang terus akan memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika kita terus bergerak bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami keterikatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, bahkan juga kita akan mengalami perubahan hidup. Untuk itu, percayalah, iman kita harus terus menyala-nyala, roh kita harus terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Terima kasih buat waktu Bapak Ibu saudara-saudari mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Engkau menolong kami semua untuk terus hidup bertekun ketika kami menjaga roh kami. Kami tidak membiarkan kerajinan kami kendor di hadapan Tuhan, tapi kami terus menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.